Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, tadi sempat disimpulkan dalam kitab dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengolok satu kaum lainnya, gitu ya. Nah, dan selanjutan dari kitab yang disampaikan oleh Bapak Mualim, ada kata perempuan tidak boleh mengolok perempuan lainnya. Nah, ini menjadi pertanyaan agak mengganjal. Kenapa di sana ada kata perempuan gitu lebih khusus? Kenapa tidak juga laki-laki? Ada spesial apakah dalam perempuan ini, Pak Ustaz? Mungkin kalau kita berpikir kaum yang satu dengan kaum yang lainnya itu sudah mewakili, mungkinnya adalah laki-laki dan perempuan. Tapi di sini lagi dijelaskan lebih detail untuk perempuan gitu. Nah, yang kedua, mungkin Bapak Malim bisa mengulang hadis yang disampaikan agak lagi di Beruino, Pak Ustaz. Siapa? Tentang cinta, anak tentang iman apa kenapa Ustaz? Ya, pokoknya Wala tadkhulul jannata. Hadis itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait dengan yang disampaikan tadi, yaitu yang berhubungan dengan mencela seseorang, baik itu sifatnya maupun fisiknya, seperti itu. Pertanyaan saya yaitu kira-kira bagaimana dengan seseorang yang mengatakan kepada seorang yang lainnya dengan wajah sarkasme, seperti itu. Artinya sebagai contoh mungkin ini saudara Rizky ini ya beberapa sudah itu lo kamu itu kurus seperti itu kan, lo umurnya padahal itu dan anogan seperti itu. Kira-kira dan di antara yang dua ini tidak ada ketersinggungan sama sekali seperti itu, karena kembali lagi karena istilahnya sekarang akrab lah seperti itu. Kira-kira bagaimana dengan kasus yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari jemaah perempuan ada yang bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya kan tadi sudah dijelaskan mengenai tentang merendahkan diri dan merendahkan orang lain. Nah, kalau menurut yang saya pribadi, ketika kita merendahkan orang lain, ada juga dari sisi positifnya. Contohnya, kalau kita memberikan label pada seseorang, kemarin banyak viral contohnya kan yang menghina Pancasila, diberikan label kita Pancasila, seperti itu kan, diberi label. Itu kira-kira gimana itu? Apakah kita termasuk merendahkan orang lain atau gimana? Dari media dengan nama Ayun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan terkait sifat iri, sombong. Bagaimana cara menghindari sifat-sifat seperti itu, dan adakah amalan-amalan yang bisa kita baca supaya kita tidak jadi seperti itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Bismillah. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ya. Janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang diolok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok, ya. Dan janganlah wanita, ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Kenapa di sana itu ada khusus perempuan? Sebenarnya yang pertama kali disebut itu kaumun. Kaumun itu ya kata ganti untuk sekelompok kaum. Kaum itu biasanya lebih identik dengan bapak-bapak,
para laki-laki. Ya. Karena dengan memaino dia itu kan biasa jadi depan. Ya. Terus dia itu memiliki sifat kepemimpinan. Nah, makanya dia tahu namanya di depan. Dia taruh namanya di depan. Nah, kenapa dikhususkan kepada perempuan? Soalnya bukan dikhususkan, ya. Karena yang sebelumnya nisa itu sudah ada kaum di sana. Ada kaum, ada laki-laki pertama kali disebut, baru perempuan. Ya. Nah, ya kumbena, ya pada berarti mama kanca nina, ya sama-sama memiliki potensi untuk menjadi dengan si girang melengit dengan lain. Ya. Kecuali permasalahan zina doang. Di sana ayat baru didahulukan perempuan. Ya. Az-zaniyatu waz-zani. Ya, ya. Di pembahasan masalah zina doang baru dengan ini pertama kali disebut di sana. Kalau permasalahan itu laki-laki saja yang lebih dahulu. Ya. Nah, kenapa pada permasalahan zina itu perempuan yang pertama kali disebut? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu ya kullu wahidin minhum mi'ata jaldah itu. Kenapa perempuan yang pertama kali disebutkan? Karena penyebab terjadinya perzinahan itu karena perempuan. Iya. Kan karena bahwa alamun dena mele la nina dena gan berzina dengan memena doang misalkan mele. Nina dena mele bukan zina namanya, pemerkosaan arana. Ya. Nah, karena si nina mele ampuk si mama mele atau lo mama batejak lak nina mele sama-sama mele, ya ampun aran terjadi suatu yang namanya perzinahan. Khusus pada pembahasan zina baru ayatnya itu dimulai dari menyebut pelakunya itu wanita terlebih dahulu. Ya, antara lamun ara dengan singino kun pegawaiana dendek salahang dengan mama, salahang ite si jadi dengan nina. Ya, karena kemaksiatan namanya zina itu terjadi karena perempuan. Yang harus pacu-pacu, ampun bentengin bijante si nina. Yang pun ngeno basan dengan jaga dengan nini nu sekatan ketimbang jaga dengan mama. Ngeno dengan mama beruna posting foto seke di Facebook, iya wah 5 posting na. Macam nangeniki. Terus macam ya lekan foto nasi bajilbab sampai foto nasi ngenu-ngenu pasangna selopona pas waktuna jorak si dengan mama terus sok suci terus jurun dengan ya kan najis lo misalkan seperti itu padahal iya ngenu kan. Nah, ini dia bahayanya namanya wanita. Ya pokna dengan nina ino dikatakan sebagai apa? Fitnah, ya, anak, istri, harta itu fitnah itu. Ya. Nah, bagus-bagus pinter-pinter jadi dengan mama untuk menjaga segala macam bentuk potensi-potensi fitnah itu. Nah, dengan mama karena tahu dirinya endah, ya. Dengan nina inu adalah sumber fitnah, jadi angka dende macam-macam lah jadi dengan mama menungkuna ya pada saling jaga intinya pada saling jaga ya. Dengan nina dende jadi tukang mancing-mancing, dengan mama dende jadi dengan si murahan endah seperti itu ya. Nah, adapun di ayat yang tadi kita sebut ayat sahar kaum itu orang laki-laki pertama kali yang disebut ya. Baru nisa ummin nisain ya, baru perempuan atau wanita-wanita seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bantu ingatkan. Hadis cinta itu. Oh, ya hadis cinta. Kalau mau hadis cinta itu begini, bukan yang tadi itu. Kalau tadi itu syarat surga, ya. La tadkhulul jannata. Kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman, sehingga kalian beriman. Ya, wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Begitu ya. Nah, kalau mau tentang syair cinta nih saya kasih tahu nih satu ya.
ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma, ya, wabghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintailah sesuatu itu dengan sekedarnya saja, ya, karena bisa jadi dia akan menjadi sesuatu yang kalian akan benci. Dan bencilah kepada sesuatu itu sekedarnya saja. Bisa jadi dia akan menjadi sesuatu yang engkau cintai. Ngono ko dengan akala mutet cintai no dan dia kelansotan. Pokoknya harus kunikah kancia, lamun dia kunikah gantung diri, minum racun begang, belok ya. Ya pernah balaan ka itu. Terus lamun tergadak le dengan dende tumpahang selopu gadak teh. Bisa jadi nanti seiring berjalannya waktu dia akan menjadi orang yang kita paling cintai. Ngenongkun keperuk dengan bekamilan di. Nah ini kencana. Ya, dengan si sumpah-sumpah, ya kencana berjodoh, dengan si celah-celah, kencana berjodoh, ya. Kadang-kadang arak dengan celah-celahnya, tentu ya si poyo kan ngenokunan. Le apapun juga dia terkanggu, terlalu cinta, kita tidak boleh terlalu benci. Cinta kepada anak jangan terlalu, kepada istri jangan terlalu, si bajang kepada pacar juga jangan terlalu. Lamun tekelansotan ngemele memiliki rasa cinta, nekelamun tegita misalkan kemele ante begoncengan kenca dengan lain, jogang mesa itu, silih mesa itu. Ya, jadi sekedarnya saja. Ya, ahbib habibaka haunan ma. Ya, jadi cintailah sesuatu itu yang kau cintai itu sekedarnya saja. Ya. Nah, ini kalau berbicara tentang dalil cinta. Lanjut pertanyaan yang kedua, ingin menyebut orang lain logo dengan menyebut kebalikan seperti itu, ya. Misalkan dengan kurus, ya, disebut apa? Lomokoh kalau dengan, ya, mokoh ketik kutanggot padahal dengan kurus. Bukan si mungkin jadi orang yang nongkat nih. Launa dengan kurus liwat ino kutilang ketik kan. Apa jongkatnya kutilang kurus tinggal tulang karena terus kan ya kelansotan ya jenana. Nah, bagaimana kalau kita memanggil orang, ya, logo dengan nama dengan balikan kebalikannya seperti itu. Kanggo pendek kalau tujuannya untuk menyakiti pada nenek kanggo, kecuali kalau kita menyebut, ya, fisiknya orang, tetapi dengan kita menyebut fisiknya itu dia akan menjadi bahagia. Contohnya, misalkan dengan berdua senina, ya, alisna melengkok misalkan, ya, ulan sabit nanggor sinana misalkan. Ngenung kuralisna kan saking damaneng kita alis senina ana atau kemele ana ulan sabit ina tanggor dengan atau awis misalkan seperti itu. Nah, istrinya tahu dia tujuannya dipanggil seperti itu karena kecantikan ini menawan ini le alisnya ini merawisi bengkok jadi bahagia dia, ya. Nah, kalau yang seperti itu boleh apa tidak? Boleh. Ya, sama seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut istri beliau Humairah gitu. Hei orang yang pipinya kemerah-merahan. Ya, duhai orang yang pipinya kemerah-merahan. Karena istri beliau itu kalau tanpa make up saking ya begitulah ya. Pipinya beliau itu merah merona. Kalau kena diterpa sinar matahari, abang sangkep enggak pakai make up, enggak seperti sekarang. Pakai blush on apa ke arana kan. Wahana macam teneng menung pun abang tene bedang kadang-kadang hijau le tene ya kincuna lapis dua kincu dengan makin ya wapu dengan nina disarip di jadi le bawa kencela atas ini warna kincun dengan neke no di macam. Nah, istri baginda Rasul itu enggak pakai make up itu, pipi beliau itu
pipi istri beliau itu merah merona, makanya dipanggil ya Humaira. Itu panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan. Nah, lamun tetanggor ya ino, tetanggor dengan panggilan seperti itu akan membuat orang yang kita panggil itu senang, maka tidak masalah. Ya. Tuh kadang-kadang kan itu lah jujur lalu nih. Misalkan budit sini, misalkan mokoh misalkan dream ketik. Kan seperti itu nih. Gedak dengan kan? No. Jadi panggil yang bagus, yang buat orang tersenyum. Ngenung pun misalkan pelungguda melihat yang enak sama istrinya itu misalkan apa? Ya. Jangan Penentangnya misalkan. Penentangnya berdagangan Arab misalkan di Pak Tanggor nih ya, melong ketik. Seperti itu. Senang istrinya karena dia memang tahu ya suaminya itu demen kita penentang ini dipanggil dengan melong, ya nggak apa-apa. Misalkan ibu-ibu demen kita semet Epen Valentine nih. Apa kata nanggor semet terus? Nih, met ketik misalkan seperti itu ya kan. Lamun-lamun Epen Bale pelunggu dah. Panggil seperti itu. Kemudian dia tanggor dengan tanggoran si bikin orang sakit hati. Tanggor dengan cerbik, tanggor dengan juang, misalkan seperti itu ya. Tongu, dagul, macam tanggor. Pokoknya panggilan-panggilan yang menyakitkan hati itu ya berusahalah ya untuk tidak dilakukan. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Dia kadang-kadang sekarang itu kejelekan itu yang bisa menjadikan dia mulia, baik begitu, ya. Dan memang itu hanya terjadi di negara plus 62. Ya kan dia mulai kita nasibnya nih. Orang menghina kok kok itu yang dibuat jadi duta dan sebagainya. Coba, kan kebalak nih yang bejaga nih. Angka itu nih, dia tahu ya. Mungkin ciri-ciri akhir zaman. Dengan si coloh-coloh, ino ajum-ajum nih. Dengan si pacu-pacu, ino penghina-penghinaan. Nah, ya lucu kadang-kadang itu ini. Itu lucu. Dengan si tutu bagus, dia temelin nyaksiang dengan bagus. Dia temelin nanggor dengan bagus. Tuntun dengan si cengi-cengi, iya si tajum-ajum, iya si bangga-banggayang. Nah, mobil pun si ngono-ino, nggak paham juga saya, nggak bisa jawab. Ya, kebalak. Bawa tengah salah, kena sinaparan laun. Tengah kena, ya salah kan? Nah, jadi umbe status sinongkulina, ya. Memelen, wah pada kasila, atau mungkin arak dengan jahat, ya kita rangkul agar apa? Agar dia mau berubah menjadi orang yang baik. Misalkan contoh, arak dengan girang besual pegawaiannya, ya. Terus itu jadi kepala desa. Arak ibu-ibu kurang comel pegawaiannya. Pokoknya terkenal di desa misalkan tunu tanah tokol, ngerawas tu tanah tokol, ngerantik tu tanah tokol, begibah, ya. Nah terus kepada desa ini tanggor dengan ini, si paling terkenal mamban ini misalkan tanggornya ya terus apa pindah jadi ibu PKK misalkan ketua PKK apa namanya PKK? Pada rawas, ya kan ini khusus bagian ibu-ibu nih. Lah mulai sekarang ini karena karida kuat ngeraos jadi ketua PKK sih dah. Akhirnya dengan jabatan, dengan amanah yang diberikan kepada dia itu hilangnya dirinya. Jarak ya jari tukang raos dan sebagainya. Seperti itu boleh apa enggak? Nah, itu boleh itu untuk merubah orang itu. Misalkan orang bengel, misalkan letono ya duang dengar parang besuang. Ya, letono ya duang mina gara-gara tanggor ngurus masjid ketek. Pina ya jari. Iya, pina ya jadi tukang misalkan di bagian dakwah letono jadi ketua remaja masjid. Pina ya. Nah, ketika dia jadi ketua remaja masjid, dia sebenarnya terus jarak ya girang besual, ya, jarak ya girang mina gara-gara. Pocu jarina. Lamun aja bagus model singno modelna. Lagu dene na pina jadi pengurus masjid terus ngorayang le masjid terus kan. Jopo dengan tanta le masjid terus. Nah,
Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ngombe tongku nate dendek teiri kence sombong. Ini siaran penyakit talon hati ini emang dahsyat. Sudah kita bahas kemarin ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya SMS. Jadi ngombe ongkun ya marasi pelajaran si Rubin ya. Hasad itu agar kita jangan tumbuh sebagai orang yang iri hati, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui ya, apa kerugian yang akan ditimbulkan dengan sifat iri hati itu. Mano? Dengan si talon ate ino, si aran dengan talon ate ino, dia dengan tenang hidupnya. Sudah kita bahas kemarin. Tetangga mau beli motor, kita dingin telir lebane. Iya kan? Bau kemele anda mereri, iya jogang lebale. Ini besar anda kan ini lamar dengan jelap-jelap nanti dengan mama lain berjulukan gitu, kau nanti dengan lain pocu rajin sedekah berdua harta rajin bersedekah, tuntunia nyerot lebale. Nah ini rasa talon sifat talon hati ini kita akan menderita selamanya. Masa dengan bahagia kita menderita? Masih mending kayak berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nih kebalak nih menderita di atas kebahagiaan. Deku kelar. Berbahasa Mamban kangen di. Deku kelar ngono. Masa dengan deman-deman bahagia terus aku nyerot deh balik nanti. Ya, orang aja belum tentu mikirkan kita. Masa kita yang harus susah memikirkan orang lain? Iya no bahasa dengan tuale girang-girang tiang dengar ya. Di suruh ngene. Mele kan ngene. Deku kelar. Nah kan. Lawan bahasa lebih bekajeng deku gemas. Seperti itu. Tengumbe melihara penyakit siaran penyakit talon ate ino. Nah itu kerugiannya itu. Mele kita gan sangsara selama hidup. Le dunia sakit, le akhirat tambah sakit. Maka inilah yang namanya manusia yang paling rugi di dunia, rugi di akhirat. Dia tekawa, dan diangkat. Nah, kalau kita sudah tahu ya, dampak yang akan ditimbulkan oleh penyakit talon ate ini, maka harus dihindari. Harus dihindari. Ya, makanya iri hati itu menandakan kita tidak mampu. Talon ate ino itu menunjukkan kita tidak mampu. Talon ate dengan pinang-pinang te dengan raus, udah itu buktinya Anda tidak mampu untuk menjadi orang yang seperti itu. Orang berhasil kerante-kerante itu menandakan bahwa Anda tidak mampu untuk menjadi orang seperti orang yang berhasil itu. Angka dendek iri hati, ante dendek na panggitan blok kita jadi manusia. Ngano, deh. Sombong sama juga sombong itu. Ya, kita harus tahu bahaya sifat sombong. Si aran dengan sombong, dena arak dengan demenang dengan sombong. Kan sudah tiang cerita kemarin. Dengan sombong doang, badai kence dengan sombong, pasti dengan sombong ini dia demen tipa dengan sombong si lain. Padahal pada sombong, ya. Ni aku bersedekah. Umang pada kali masjid nak kali corong tini. Pira orang dah. Umang 5 juta. Kebetulan arak dengan sombong dia dekatnya. Sang sombong berbili 5 juta. Kena kan? Aku dua 10 juta. Dia kuahnya buat dia padahal sebutnya malak endah ino. Nah, yang potongno dengan sombong doang, dia menang dengan sombong. Apalagi dengan sendirian sombong. No, seperti itu. Intinya kesimpulannya si aran sifat sombong ini dekne bagus. Iri hati ini sifat sendirian pantas arale diri ta. Lamun temele aman, lamun temele nyaman dalam kehidupan ta. Wallahu ta'ala. Ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain. Ampuni ya Allah. Seperti itu, ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tobana mintakan ampun.
Kalau hari ini ternyata aku banyak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati saudaraku, ampun ya Allah. Kemana lagi aku minta ampun kecuali kepadamu ya Allah. Begitu ya. Dan akui kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobana ya Allah. Ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain. Ampuni ya Allah. Seperti itu ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tobana ya Allah. Mintakan ampun. Kalau hari ini ternyata aku banyak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati saudaraku, ampun ya Allah. Kemana lagi aku minta ampun kecuali kepadamu ya Allah. Begitu ya. Dan akui kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobana ya Allah. Ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain. Ampuni ya Allah. Seperti itu ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tobana ya Allah. Mintakan ampun. Kalau hari ini ternyata aku banyak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati saudaraku, ampun ya Allah. Kemana lagi aku minta ampun kecuali kepadamu ya Allah. Begitu ya. Dan akui kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobana ya Allah. Ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain. Ampuni ya Allah. Seperti itu ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tobana ya Allah. Mintakan ampun. Kalau hari ini ternyata aku banyak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati saudaraku, ampun ya Allah. Kemana lagi aku minta ampun kecuali kepadamu ya Allah. Begitu ya. Dan akui kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobana ya Allah. Ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain. Ampuni ya Allah. Seperti itu ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tobana ya Allah. Mintakan ampun. Kalau hari ini ternyata aku banyak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati saudaraku, ampun ya Allah. Kemana lagi aku minta ampun kecuali kepadamu ya Allah. Begitu ya. Dan akui kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobana ya Allah. Ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain. Ampuni ya Allah. Seperti itu ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tobana ya Allah. Mintakan ampun.
ampun. Kalau hari ini ternyata aku banyak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati saudaraku, ampuni ya Allah. Kemana lagi aku minta ampun kecuali kepadamu ya Allah. Begitu ya. Dan akui kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.